Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa kembali bersama Raka Motor, sahabat setia Poro Driver Ojol. Salam satu aspal. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pantau video saya tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemurahan sandang pangan, seger kewarasan, dan senantiasa diberikan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Oke teman, oke kawan, berikut saya akan memberikan tutorial khususnya untuk para teman-teman pemula yang lagi ingin belajar ya, ingin belajar memperbaiki sepeda motornya sendiri di rumah. Oke, silakan merapat dan disimak. Oke, berikut saya akan memberikan tutorial cara pemasangan kampas kopling ya, khususnya untuk part-part yang di area bak kopling ya. Oke teman-teman, ya ini boleh kita langsungkan aja. Ini adalah untuk perpindahan gigi persneleng ya. Oke, sebelumnya saya akan memasang, untuk langkah awal saya akan memasang kickstarternya ya. Oke, lanjut kita ambil pernya ya. Nah, di sini ada lubang ya. Jadi ini ada pengaitnya di sini, silakan dimasukkan di lubang yang ada di as kickstarternya ini ya. Nah, lalu sebagai pengancingnya kita kasih ini ya. Ini ada sebuah bos ya. Nah, yang berwarna putih. Lebih tepatnya ini bahannya dari diral ya. Lalu pernya kita kaitkan di sini. Ini ada lubang khusus tempat untuk mengaitkan. Wah, sip. Lalu kita pasang gigi penghubung antara kickstarter dengan kopling hose. Nah, sebelumnya ini ada ring, 2 ring ya. Kita masukkan di bagian bawah sebelum gigi, lalu kita masukkan giginya, gigi penghubungnya. Oke, lalu di atasnya kita kasih ring, dan agar tidak terlepas ini ada pengunci snap ringnya ya, kita taruh di sini sebagai pengunci. Oke, sudah lanjut. Sekarang kita akan memasang ini ya, gigi bak lancer. Di pemasang gigi balancer ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Ya, ini ya khususnya untuk teman-teman pemula ya, diperhatikan ya. Sebelumnya saya akan mencari gigi yang menuju ke pompa oli. Nah, ini ya, pompa oli. Lalu kita ambil ini ya, untuk balancernya ya. Nah, gigi balancernya ya, ini ada titik ya, ada titik. Yang ada titiknya kita kasih di luar ya. Nah, yang di dalam nggak ada. Yang untuk ada titiknya kita taruh di bagian luar seperti ini. Oke, lanjut kita pasangkan gigi balancernya ya. Nah, ini juga ada titik ya teman-teman, harus diperhatikan. Nah, di tengah-tengah ini gigi balancer ini juga ada titik juga. Jadi antara ketiga titik ini ya, ketiga titik yang ada di gigi askruk dan juga yang ada di gigi balancer ini harus sejajar ya, harus lurus ya, tidak boleh ditaruh di sini pun bisa, tapi nanti askruknya tidak akan bisa berputar sebagaimana mestinya ya. Begitupun juga ketika kita pasang di sudut yang lain, tidak boleh, harus lurus sejajar ketiga-tiganya seperti ini. Oke, sebelumnya kita kasih bos. Nah, di balancernya kita kasih bos, lalu ini ada ring ya. Ada ring agar supaya apa? Agar supaya ya yang bagian tengah-tengah itu tidak ngelos ke bawah ya. Nah, seperti ini.
Ya, yang perlu diperhatikan ketiga titik ini harus saling bertemu. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Sip. Oke. Seperti itu ya. Nah, akan saya perbesar. Jadi ketiga titik itu harus bertemu seperti ini. Nah, ya. Ini ya, titik, titik dan titik. Ini harus bertemu. Oke, teman-teman, sampai di sini paham ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, lalu ini kita kancingkan ya. Nah, di sini kan ada cawakan berlubang ini. Ini adalah untuk pengancingnya ya. Nah, sebentar, cari dulu. Nah, ini adalah pengancingnya. Oke, pengancingnya kita kasih taruh di sini. Oke, masuk. Lalu yang menuju ke askruk. Nah, ini ya, ini juga ada gigi nanti yang menuju sebagai penghubung ke coupling hose ya. Ini kita masukkan ya pengancingnya. Sebentar, yang di dalam oke masuk. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini akan bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, seperti ini. Nah, tujuan pemasangan titik ini ya. Bagaimana ketika titik ini tidak sejajar dengan ini, pasti nanti di tengah-tengah ini akan macet. Begitu ya teman-teman. Lalu kita kancing sekarang. Lah, ini ada ya. Ada dua kotak ini, cowakan. Nah, ini kita paskan yang dicowakan ya. Yes, kita paskan dicowakan. Lalu ini ada penguncinya. Ya, plat pengunci yang ini ada cowakan ini kasih di bagian bawah. Oke. Lalu kita kencangkan murnya. Waduh, mure kok. Ayo guys. Nah, masuk. Oke, lalu yang di askruk ini ada ring tebal ya. Nah, tebalnya seperti ini. Oke, kita kasih taruh di sini, lalu kita kencangkan. Oke, kita kencangkan. Kita ambil senjatanya dulu. Oke, nanti ya ini nanti dikancing jadi nanti ini kita kancing untuk mempercepat durasi video agar tidak lama-lama, agar teman-teman juga enggak kehilangan banyak kuota ya, intinya saja ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang coupling hose-nya. Oke, sebelum kita pasangkan coupling hose ini, di sini ada sebuah ring tipis ya, seperti ini kita masukkan. Oke, lanjut kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Oh, sebelumnya ini ada sebuah ring. Nah, ringnya seperti ini ya. Tebel.
seperti matahari. Oke, lanjut. Oke, lalu kita kancing. Oke teman, ya, sip. Nah, lanjut kita pasang kampas koplingnya. Sebelumnya ini ada plat ya, yang dua ya. Ini ada yang cekung, ada yang lurus. Nah, yang lurus taruh di bagian bawah, yang cekung taruh di bagian atas. Lanjut kita ambil kampas kopling yang kecil. Oke. Nah, ditaruh di, lalu kita pasang plat kopling. Ada, nah ini ada dua bagian ya, ada yang tajam, ada yang apa ini namanya, enggak tajam ya. Yang bagian tajam silakan ditaruh di bagian atas. Oke, nah setelah kampas kembali, nah ya ini ya, nah ini harus diraba ya. Lah bagian yang tajam silakan taruh di atas. Nah, yang tajam taruh di bagian atas. Lanjut, yang tajam taruh di bagian atas. Lanjut, terakhir. Oke, dan setelah itu ya, nah ini sebenarnya ada peloran ini, saya tak cari peloran ya. Peloran ini kayaknya hilang tuh. Ada peloran, nah, akan saya kasih pelor. Oke, ya guys, masuk guys. Nah, oke, lanjut kita tancapkan. Peloran udah masuk, lanjut kita tancapkan. Oke, lanjut kita pasang pernya. Lanjut kita pasang bautnya.
Oke teman, nah ini sudah jadi ya teman-teman, sudah jadi proses pemasangannya seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, ya saya kira sampai di sini dulu tutorial yang sangat sederhana ini. Sekali lagi saya peruntukkan untuk bagi para teman-teman pemula atau adik-adik yang mau belajar, ya, mau belajar memperbaiki motornya sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel, tanpa harus keluar uang. Mending uangnya dipakai untuk jajan atau beli kebutuhan sekolah. Oke teman, oke kawan, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tutorial yang sangat sederhana ini ada guna dan manfaatnya. Oke, tetap bersama Raka Motor, sahabat setia para driver ojol. Salam satu aspal. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.